Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Wanto Bengkel 31. Nah, pada kali ini saya akan mau berbagi permasalahan yang sangat sepele. Kalau bisa, jangan dibuat seperti itu. Kalau memang membuat, kita harus tahu triknya. Nah, jadi kenapa saya langsung membicarakan seperti itu? Permasalahannya yaitu terkadang ini bolak-balik ganti full pump. Nah, jadi setelah saya cek, ada problem permasalahan sepele yang menyebabkan full pump itu bolak-balik rusak. Nah, ada beberapa yang membilangkan itu ecu minta diganti. Ada sensor-sensornya. Tetapi itu bukan, setelah saya cek itu ada permasalahan yang sangat sepele yang lalai lah dengan pengoperasian sebelumnya. Nah, jadi ini di sini saya akan mau berbagi kenapa motor Beat ESP tahun 2021 ini mengalami bolak-balik ganti rotak full pump ya. Dalam 1 bulan ini udah berganti 3 kali. Udah ganti 3 kali. Jadi selain daripada itu juga penyebabnya apa? Yaitu penyebabnya ada di sini, ketahuan Mas Bro. Di sini nih ketika dihidupkan, ini kan normalnya biasanya dia 40 PSI ya. Di angka sini, di angka 40 PSI. Sedangkan ini mentok sampai kemari, kadang sampai di sini. Kan udah kelebihan. Jadi kalau dalam pembacaan full pump ini bisa membaca dia terhubungnya melalui dari ECU. Jadi kalau misalkan full pumpnya ini udah diganti tapi kok tekanannya terlalu segini sampai penuh 60 sampai 50 kemari, itu kan berarti dia bacanya ngaco ya dari ECU. Jadi bisa jadi diponiskan ECU. Saya pun tadi hampir kepikiran ke sini juga, tapi alhamdulillah masih bisa tertolong motornya ini tanpa harus diganti ECU. Yaitu permasalahannya sangat sepele. Oke, sekarang kita tunjukkan ya kenapa bisa menyebabkan dia boros ECU dan tekanan full pumpnya terlalu kenceng gitu. Wah, sampai di sini mentok. Wah, kita apakan lagi ya. Oh, mentok sampai di PSI atau bar di pertengahannya. Pada cukup luar biasa sekali. Nah, sekarang kita nyalakan. No, full. Nah, mungkin para mekanik sebagian sudah tahu ya ini permasalahannya apa. Kalau yang belum tahu nanti saya akan kasih tahu. Nah, ada ya. Nah, ini masih normal. Nanti pasti akan berpengaruh. Seharusnya dia standarnya di 40, 35. Ini melebihi, jadi dia tekanannya itu terlalu ngeri kali. Jadi bisa menyebabkan rusak posisi rotor full pumpnya, dinamonya itu berputar, kecepatannya itu nggak maksimal. Jadi mau saya akan normalkan lagi. Oke ya. Ini kita matikan. Ini normal. Oke, sebentar Mas Bro ya. Ini karena masih azan zuhur, kita break sebentar. Oke Mas Bro ya, kembali lagi ya kita ya. Nah, jadi di sini tadi sebelum saya kasih tahu penyebabnya apa, di sini tadinya sudah saya telusuri. Tadi saya sempat bingung juga. Tidak ada masalah loh kalau kita lihat. Di bagian-bagian yang lain-lain lah tidak ada masalah. Yang pasti hubungannya ke ECU ya, tapi tidak ada masalah. Nah, jadi di sini permasalahannya ada di bagian full pumpnya. Nah, permasalahannya sangat sepele tetapi itu membahayakan. Nah, itu yang bisa membuat kita hancur. Ntar Mas Bro ya. Aduh.
Ini saya buka dulu ya Mas Bro ya. Nah, jadi permasalahannya ada di sini Mas Bro. Nah, kalau kita lihat seperti ini tidak ada masalah ya Mas Bro ya. Nah, tetapi setelah kita teliti, ternyata di sini tersumbat Mas Bro. Nah, di sini lubang otomatisnya, lubang otomatis berbakar dari rotak full pumpnya, dia tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Padahal di sini bersih. Nah, di sini terlihat ini ada bekas lem-liman di sini. Nah, ini bekas ada lem-liman dan udah pernah seperti diganjel gitu ya. Mungkin ini diganjel disebabkan karena dulunya waktu itu full pumpnya mungkin lemah, udah lemah, berebet-berebet, terus melakukan metode pengganjalan agar biar supaya full pump itu bisa kembali normal lagi dengan sementara waktu, karena tergantung biaya dari konsumennya atau pemilik motornya. Nah, jadi ketika pergantian rotak full pump yang baru, nah otomatis kan ini dilepas ganjelannya yang ada di sini, dilepas balik standar lagi. Nah, setelah udah dibalik standar, tetapi kenapa para sahabat mekanik, ya mohon maaf ya, yang mengerjain itu tidak ditelusuri ketika pressure dari PSI tekanannya itu sampai pol kayak gitu kok dibiarin gitu loh. Itu kan pasti ada masalah sampai pergantian rotak 3 kali. Nah, ini salah satunya sudah sempat dibawa juga. Ini yang lama sampai dibawa, yang berganti. Nah, jadi kalau tekanan full pumpnya itu terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan rotak full pumpnya itu akan cepat rusak. Nah, jadi di sini permasalahannya, kenapa bisa tersumbat di dalam situ? Bekas limanya menempel di dalam yang menghambat pengeluaran otomatis dari rotaknya. Nah, jadi ya terjadilah seperti itu. Karena kalau kita lihat seperti ini, saya pun tadi bingung, tidak ada masalah. Di bagian ECU tidak ada masalah. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi saya kepikirannya udah tetap kemari. Nah, ini kita berbagi apa aja lah ya Mas Bro ya, pengalaman aja. Jika mengganjal jangan menggunakan lem, menggunakan baut aja bisa. Menggunakan baut atau sejenis besi apa yang gampang lepasannya dan tidak mengganggu hambatan kinerja sirkulasinya ya. Jadi ini tadi udah sempat saya bersihkan pakai kawat, tapi tidak bisa juga. Nah, ketika ada berhasilnya, saya gunakan ini Mas Bro. Ini sebagai pengalaman aja. Ini punya Beat. Nah, ini yang pernah ganti satu set ya, nggak dibawa. Jadi saya tukarkan pakai yang ini. Alhamdulillah permasalahannya beres Mas Bro. Oke ya, langsung aja kita coba ya Mas Bro ya. Nah, ini saya ganti yang ini. Orangnya sampai kepikiran kalau sempat kena ecunya, aduh, katanya udah tanggal tua kena ecu. Orangnya di depan itu senyum-senyum. Memang kalau nggak teliti ya nggak bakalan ketahuan tadi nih. Sekali ya.
Tarikan tekanannya sampai lebih dari 60. Oke Mas Bro ya, langsung aja kita pasang ya. Gak buru-buru kan? Gak buru-buru kan? Enggak. Oke. Oke siap. Buru-buru kan dimarahkan sama gue, orang aku frustasi. Oke. Ini ya. Yuk. Dari Mas Bro ya. Jadi kita pasang secaranya seperti itu dulu aja. Nanti akan kita rapikan. Yang penting kita melihat hasilnya. Nah sekarang kita kunci kontak ya. No, sudah normal ya. Dia langsung ke tekanan 30. Berarti kalau tekanan kontak awal 30, bisa jadi nanti kalau pas hidup motor dia di 35 itu masih normal. 30 sampai 40 itu normal. Oke, sekarang kita hidupkan. No, betul kan? Nah, dia sudah mencapai 37 38. Dia udah normal. Udah dijamin sembuh dan tidak akan merusak sebuah full pumpnya lagi. Jadi bukan ecunya, alhamdulillah. Ya, kita matikan lagi. Oke, alhamdulillah sudah aman. Kita matikan, sudah berhasil. Jadi ya seperti itu aja Mas Bro ya. Ini sebagai pengalaman aja agar tidak terjadi menggunakan lem ya. Nah, kalau bisa gunakan yang menggunakan besi atau pakai baut. Ataupun kalau sudah ada biaya ganti aja rotak full pumpnya atau dinamonya. Jika pingin yang ori gantikan satu set. Masalah biaya lain bengkel lain daerah bisa berbeda-beda ya Mas Bro ya. Jadi tidak bisa saya tunjukkan. Oke ya Mas Bro ya, semoga aja bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.